Salam, salam semangat Oma Sate Pak D. Klamut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat teduh saat ini diberi judul Kasih adalah Pilihan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah dalam hidup ini kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan? Pilihan antara diam atau bertindak? Bertindak untuk memilih yang baik atau tidak? Pilihan itu baik demi ego kita atau kebaikan bersama. Dalam kebersamaan yang memihak atau penuh kasih persaudaraan. Ada banyak pilihan, namun saat ini panggilan hidup bagi kita adalah pilihan pada kasih. Mengapa kasih? Karena kita hidup dalam kasih Kristus. Kristus lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengikutnya. Dalam bacaan kita di 1 Korintus 14 ayat 1, ada dua hal yang hendak kita cermati. Yang pertama, kejarlah kasih. Kemudian yang kedua, karunia bernubuat. Mengejar kasih berarti memilih untuk mengasihi. Semua diawali dengan mengasihi diri sendiri, baru kemudian mengasihi sesama. Sesama yang terdekat adalah lingkup keluarga dan meluas ke ranah keluarga gereja dan masyarakat di sekitar. Mengasihi berarti menyatakan kata dan tindakan yang penuh kebaikan sehingga membuat pihak lain merasakan kebahagiaan. Karena kasih itu memberi kekuatan, penghiburan, dan sukacita. Dengan demikian, cinta kasih Kristus yang tercermin dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, karunia bernubuat. Karunia bernubuat ditemukan antara daftar karunia roh di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dan Roma 12 ayat 6. Kata dalam bahasa Yunani bernubuat diterjemahkan sebagai mengungkapkan atau mendeklarasikan kehendak ilahi, menerjemahkan tujuan Allah, atau mengungkapkan kebenaran Allah yang ditujukan untuk mempengaruhi orang. Banyak orang salah menafsirkan karunia bernubuat sebagai kemampuan meramalkan masa depan. Meskipun pengetahuan tentang masa depan mungkin menjadi salah satu aspek karunia bernubuat. Yang dimaksudkan Rasul Paulus sebagaimana ada di 1 Korintus 14 ayat 3. Karunia bernubuat adalah penyampaian nasihat-nasihat firman Tuhan kepada jemaat dengan dampak membangun, menasihati, dan menghibur. Dengan demikian, karunia bernubuat mengandung maksud. Yang pertama, menunjuk pada dampak pembangunan kehidupan jemaat. Kemudian yang kedua, menunjuk pada fungsi memberi kekuatan dan penghiburan seperti yang dilakukan roh. Kemudian yang ketiga, membawa dampak peredaan, ketakutan atau menenangkan orang yang sedang dalam tekanan hidup. Bagaimanakah karunia nubuat ini dapat kita miliki? Yesaya 50 ayat 4 memberi petunjuk bahwa faedah kenabian terjadi bila orang bersangkutan mendisiplinkan diri mendengar firman Tuhan setiap hari. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Bila kita mencermati karunia bernubuat dalam kehidupan jemaat atau rumah tangga, maka dalam hal inilah kasih itu nyata. Marilah kita nyatakan hidup dalam kasih adalah pilihan dan terwujud dalam karunia nubuat. Selamat hidup dalam kasih, dan itu semua karena kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup ini. Kasih yang membawa kami tidak berhenti mensyukurinya saja, namun juga mewujudkannya sebagai pilihan hidup. Kasih yang membawa kebahagiaan, kasih yang meneduhkan, menguatkan, dan menyempurnakan. Bersama Engkau Sang Maha Kasih, kami akan melanjutkan dan mewarnai dunia ini dalam warna kasih. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita Oma Sate Pak di Klamut saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.